sirup anak yang dilarang. Nah, salah satunya obat sirup buat batuk nih, gak cuma buat demam aja ya. Nah, kira-kira obat herbal apa aja sih yang bisa dipakai untuk obat batuk anak? Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Di video aku yang sebelumnya, aku udah pernah share ya Bun mengenai obat batuk herbal untuk bayi dan anak. Nah, salah satunya dengan ini nih, dengan kencur. Nah, ternyata ya banyak banget di kolom komentar tuh yang masih pada nanya ya Bun ya. Dan sekarang aku bakalan bahas pertanyaan dari bunda-bunda semua nih ya. Kita langsung aja ya. Nah, pertanyaan pertama. Kak, kencur itu jahe ya? Nah, sama nggak sih Kak sama jahe? Nah teman-teman, jadi kencur itu beda ya sama jahe. Dia tuh sebenarnya masih satu keluarga sih sama jahe, tapi beda. Nih, ini aku punya jahe ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, aku keluarin. Yang ini kencur, yang ini jahe ya. Tuh, kayak gini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kejauhan sih kayaknya agak mirip-mirip, tapi ternyata beda teman-teman ya. Kalau kencur ini tuh kayak urat-uratnya tuh dia lebih renggang-renggang, tapi kalau jahe tuh lebih banyak ya urat-uratnya ya. Teman-teman bisa lihat ya kayak gini. Nah terus dari wanginya itu pun beda ya. Kalau jahe ini wanginya wangi-wangi anget terus tapi agak pedes-pedes gitu. Kalau kencur nih enggak ya. Gitu. Jadi kencur tuh wanginya ya wangi-wangi gimana ya, agak menyengat tapi dia nggak pedes. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar nih yang nanyain, Kak emang nggak pedes ya kencur dikasih ke anak-anak? Jadi kencur ini tuh rasanya nggak pedes ya, cuman rasanya tuh dia kayak gimana ya, kayak menurut aku sih agak enak-enak gitu ya, cuman dia agak keset-keset juga. Nih aku patahin kencurnya nih, dia isinya kayak gini tuh. Dan wanginya tuh menyengat, dia benar-benar menyengat teman-teman ya. Beda sama jahe. Nih kalau jahe aku patahin tuh, jahe ini tuh wanginya lebih ke pedes, kalau kencur enggak. Terus kalau misalnya kita giniin ya nih, kita bandingin sama jahe, jahe ini tuh dia isinya tuh lebih ke kuning-kuningan ya. Kalau kencur tuh lebih putih gitu ya, kuningnya tuh lebih ke putih gitu, jadi nggak kuning banget gitu. Selanjutnya nih ya Bun, aku bacain lagi pertanyaan-pertanyaannya. Kak, usia berapa sih yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi kencur gitu? Nah, jadi usia yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi kencur ini adalah minimal 6 bulan ya Bun ya. Karena kan kalau misalnya bayi di usia 0 sampai 6 bulan itu nggak boleh dikasih makanan apapun kecuali ASI ya. Jadi full ASI, biarkan bayi itu full ASI. Dan kalaupun demam atau sakit, batuk, pilek, biasanya tuh aku kasih ke anak-anakku kasih ASI aja yang banyak. Dan kalau misalnya dirasa kurang, teman-teman tuh bisa pumping aja ya, nanti ASI perahnya gitu langsung dikasihin ke baby, jadi kan lebih maksimal ya ngasih ASI-nya ke anak-anak. Oke lanjut ya, ini pertanyaan selanjutnya. Takaran untuk mengkonsumsi kencur berapa banyak Kak? Nah ini untuk takarannya ya, sebetulnya takarannya itu 2-3 siung kencur nih ya gitu. Tapi kalau misalnya aku tumbuk kencurnya, diambil aja sarinya, itu tuh bisa sekitar 1 sendok teh gitu. Nah gimana kalau untuk anak-anak 6-12 bulan itu, kalau misalnya bunda-bunda takut kebanyakan nih gitu kan, ya udah kasih aja sedikit-sedikit, setengah sendok teh dulu juga nggak apa-apa gitu. Oke selanjutnya ya, ini pertanyaannya, Bun ini kencurnya diminum mentah-mentah? Iya, kencurnya diminum mentah-mentah ya, jadi pure sarinya aja. Sebetulnya kalau misalnya bunda-bunda mau minum kencurnya itu direbus dulu juga nggak apa-apa, jadi wedang kencur gitu ya. Tapi kalau misalnya diminum mentah-mentah itu lebih bagus kandungannya. Oke, lanjut ya. Di sini ada pertanyaan lagi. Bun, kencurnya diminum sehari berapa kali? Nah,
Untuk konsumsi kencur sendiri dikonsumsi 2 kali sehari ya Bun ya, jadi pagi dan sore hari. Terus ada lagi yang nanya, ini dikonsumsinya sebelum makan atau setelah makan. Nah kalau misalnya aku lihat di Google ya, kencur itu kan sama kayak minum jamu gitu ya jadinya ya, jadi kayak kita minumnya kunyit asam kayak gitu jamu. Jadi diminum itu bagusnya pas lagi perutnya kosong, jadi pagi-pagi sebelum makan minum dulu baru makan gitu, karena kan kencur juga katanya bisa meningkatkan nafsu makan anak ya, jadi itu benar-benar bagus. Apakah kencur harus dikupas dulu kulitnya? Ya kalau aku dikupas dulu Bun, karena biar bersih ya, karena kan kalau kayak gini tuh banyak kulit-kulit, dan kita juga ambilnya sebenarnya sarinya aja. Kalau misalnya kayak gini tuh takutnya masih nyatu sama tanah, kita bersihin yang nggak bersih, jadi takutnya malah kemakan gitu ya kotorannya ya. Terus ya ini, bolehkah kencur dicampur madu dan juga jeruk nipis? Iya, biasanya boleh ya Bun ya. Biasanya itu kalau misalnya kencurnya itu disatuin sama madu dan jeruk nipis itu lebih ampuh, dan banyak yang merekomendasikan juga di Google gitu ya, kencurnya disatuin sama madu dan jeruk nipis. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak Bun, aku nggak rekomen ya. Kenapa? Karena kalau jeruk nipis itu kan asam ya, takutnya anaknya nggak kuat lambungnya gitu kan, apalagi yang masih bayi. Nah terus kalau untuk madu itu kan dikonsumsinya itu biasanya untuk anak di usia 12 bulan ke atas ya Bun ya. Dan aku juga sebelum 12 bulan itu belum ngasih anak aku madu, jadi pas anak aku waktu itu batuk-batuk, aku kasihnya Pure Kencur aja Bun gitu. Oke Bun, itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan ya yang sekiranya bisa aku jawab nih ya dari pertanyaan-pertanyaan Bunda di kolom komentar ya di video aku sebelumnya. Mudah-mudahan menjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan Bunda dan bisa membantu anak-anaknya untuk meredakan batuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya bunda-bunda masih ada pertanyaan lain, bunda-bunda bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.